wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Anggraini, bisa dipanggil Kiki. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Pertanian dari Program Studi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura dengan nomor induk mahasiswa 19 0321110091. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait hasil analisis saya mengenai perencanaan produksi, pemilihan lokasi, dan juga perancangan tata letak pada salah satu UMKM, yaitu UMKM Trustflower yang ada di kota Surabaya. Trustflower merupakan salah satu UMKM yang terletak di Desa Pakal, Sumberan Baru, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya. UMKM ini telah berdiri sejak tahun 1996 hingga sekarang. UMKM Trustflower ini merupakan suatu usaha yang bergerak pada jual beli tanaman hias dan juga penyewaan, serta pengerjaan proyek taman. Waktu operasional UMKM ini mulai dari pukul 05.30 pagi hingga pukul 17 sore. Baik, pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang masalah. Jadi, munculnya pandemi COVID-19 hingga adanya kebijakan dari Presiden terkait work from home, seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya di kota Surabaya sendiri, masyarakat mulai memiliki hobi baru, memiliki aktivitas baru untuk menghabiskan waktunya di rumah saja, yaitu dengan menanam tanaman hias di lahan sempit ataupun pekarangan rumah, hingga munculnya sebuah tren yaitu urban farming. Nah, untuk itu fenomena seperti ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh UMKM tanaman hias di Indonesia, khususnya yang ada di kota Surabaya yaitu UMKM Trustflower. UMKM yang bergerak di bidang jual beli tanaman hias dan juga penyewaan sebagai proyek dekorasi. Lalu, bagaimana sistem-sistem yang telah diterapkan pada UMKM Trustflower ini untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya agar lebih sukses lagi? Untuk itu, rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana perencanaan produksi dari UMKM Trustflower ini. Yang kedua, bagaimana analisis faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi produksi dari UMKM Trustflower ini. Dan yang terakhir yaitu bagaimana rancangan tata letak fasilitas dan produksi yang telah diterapkan pada UMKM Trustflower ini. Kemudian untuk tujuannya sendiri tentunya untuk mengetahui dan memahami seperti apa gambaran dari perencanaan produksi, pemilihan lokasi produksi, dan juga rancangan tata letak yang telah diterapkan pada UMKM Trustflower ini. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pembahasan dari masing-masing rumusan masalah. Yang pertama yaitu terkait perencanaan produksi. Menurut Nasution dalam bukunya tahun 2003, perencanaan produksi merupakan suatu aktivitas manajemen yang mengatur faktor-faktor produksi sehingga dapat menghasilkan output yang berjalan secara efektif dan juga efisien. Kemudian untuk perencanaan produksi dari UMKM Trustflower ini sendiri masih tergolong sangat sederhana, karena perencanaan produksi masih menggunakan metode manual melalui pencatatan dalam buku. Pencatatan yang dimaksud yaitu mencatat semua jenis tanaman yang dimana stoknya hampir menipis sehingga dapat menghubungi pihak produsen untuk dikirimkan produk keesokan harinya. Untuk jenis tanaman yang paling laku dalam UMKM Trustflower ini yaitu jenis aglonema dan beberapa tanaman berdaun lebar yang lain. Pembahasannya selanjutnya yaitu terkait kondisi pasar. UMKM Trustflower terletak pada Desa Pakal, Sumberan Baru, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, di mana UMKM ini telah berdiri sejak tahun 1996 hingga sekarang tahun 2021, yang tentunya banyak masyarakat sekitar di Kota Surabaya, khususnya di bagian barat, dan juga Kota Gresik telah mengetahui letak UMKM ini. Selain itu, segmentasi pasar dari UMKM ini yaitu mulai dari masyarakat biasa, yaitu masyarakat di sekitar perumahan, dan juga sampai ke instansi, di mana UMKM ini juga melayani pemesanan terkait pengerjaan proyek taman dan juga dekorasi pada acara-acara penting.
Yang selanjutnya yaitu pembahasan terkait kondisi topografi dan juga iklim. Wilayah kota Surabaya sendiri sebagian besarnya merupakan dataran rendah, yaitu sekitar 80,72%, sedangkan ketinggiannya berada pada 3-8 meter di atas permukaan laut. Wilayah Surabaya sendiri, tepatnya Surabaya bagian barat, memiliki kontur tanah perbukitan dan juga gelombang. Tingkat kelerengan lahan yaitu sekitar 8-15% yang tergolong pada tanah landai. Tanah landai sendiri cukup mampu untuk digunakan pada kegiatan pertanian termasuk perawatan tanaman. Sedangkan untuk iklimnya sendiri, kota Surabaya merupakan kota dengan iklim tropis, sama seperti kota-kota besar di Indonesia, dengan curah hujan rata-rata yaitu 165,33 mm. Sedangkan pada bulan Januari sampai dengan Maret dan juga bulan November sampai dengan Desember, curah hujan di kota Surabaya cukup tinggi yaitu sekitar 200 mm. Nah, untuk pada musim hujan sendiri merupakan suatu tantangan bagi UMKM Trustflower karena jenis tanaman di UMKM Trustflower ini tidak semuanya membutuhkan air, sehingga diperlukan perawatan yang lebih khusus. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai nilai ekonomis. Tanaman hias sendiri merupakan suatu tanaman yang menonjolkan tingkat titik estetiknya atau keindahannya sehingga memiliki daya tarik tersendiri di mata masyarakat. Salah satu nilai ekonomis dari tanaman hias ini yaitu dapat digunakan untuk keperluan dekorasi baik indoor maupun outdoor. Kemudian, UMKM Trustflower ini juga melayani kebutuhan masyarakat selain pembelian tanaman hias. Nah, UMKM Trustflower ini juga menerima pemesanan pengerjaan proyek taman dan juga pengerjaan proyek dekorasi di berbagai acara penting, seperti acara pesta kantor, acara pernikahan, dan juga acara-acara yang lain. Pemilihan lokasi produksi. Yang pertama yaitu terkait ketersediaan tenaga kerja yang mumpuni. Tenaga kerja pada UMKM Trustflower ini berasal dari tenaga kerja dalam keluarga yang berjumlah 5 orang, di mana 5 orang tenaga kerja ini merupakan satu keluarga besar. Untuk tenaga kerja yang pertama yaitu Pak Wiwit sebagai pemilik usaha. Beliau memiliki latar belakang pendidikan sebagai lulusan sosial ekonomi pertanian. Selanjutnya tenaga kerja yang kedua yaitu istrinya yang memiliki latar belakang pendidikan lulusan manajemen. Sedangkan 3 tenaga kerja yang lain, anggota keluarga yang lain, merupakan lulusan dari SMK pertanian. Baik, yang selanjutnya yaitu ketersediaan sarana dan prasarana. Dalam mengembangkan suatu usaha, tentunya dibutuhkan sarana prasarana yang lengkap untuk menunjang pengembangan usaha itu sendiri. Sarana prasarana dalam UMKM Trustflower ini merupakan milik keluarga karena modalnya berasal dari keluarga. Adapun sarana prasarana yang dimiliki oleh UMKM Trustflower ini antara lain seperti bibit tanaman hias, polybag, selang air, ruang penyimpanan, pickup, peralatan proyek, dan juga yang lainnya. Baik, yang selanjutnya yaitu terkait kedekatan dengan pasar. Lokasi UMKM Trustflower ini berada di samping jalan raya, sehingga lokasi ini sangat strategis untuk mengenalkan UMKM kepada masyarakat. Rata-rata pelanggan di UMKM ini juga berasal di sekitar area wilayah UMKM ini berdiri. Kemudian terkait kedekatan dengan bahan baku, produk tanaman hias yang dijual oleh UMKM Trustflower ini berasal dari produsen, di mana produsen bunga ini berasal dari Kota Malang Batu Selekta, di mana pengirimannya langsung dikirimkan oleh pihak produsen setelah 1 hari pemesanan, di mana membutuhkan jarak tempuh sekitar 103,9 km. Perancangan tata letak. Menurut Hadiguna pada tahun 2008, perancangan tata letak merupakan suatu pengaturan terhadap fasilitas-fasilitas produksi suatu usaha yang ditujukan untuk memperlancar proses produksi dari suatu usaha tersebut. Perancangan tata letak yang telah diterapkan pada UMKM Trustflower ini tidak mengalami perubahan yang cukup lama, sehingga masih dirasa kurang efektif. Salah satu hal yang dapat diamati sehingga menyebabkan kekurangan efektivitas ini yaitu salah satunya tempat parkir kendaraan yang tidak ada,
sehingga hal ini dapat menyebabkan menghambatnya akses jalan dan juga akses pelanggan lain dalam melihat display tanaman hias. Tentunya hal ini dirasa kurang benar dan menyebabkan kegiatan jual beli tidak berjalan secara efektif dan efisien. Karena masih kurang efektif, untuk itu perlu dilakukan perancangan ulang terkait desain tata letak pada UMKM Trust Flower ini. Menurut Heiser dan Render pada tahun 2005, pengaturan ulang desain tata letak fasilitas dan produksi pada suatu usaha perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya yaitu yang pertama, utilitas ruang dan juga barang, kemudian aliran informasi dan barang, dan yang ketiga yaitu kondisi lingkungan. Berikut merupakan layout usulan fasilitas dan produksi dari UMKM Trust Flower. Perubahan pengaturan tata letak pada usaha ini yaitu yang pertama terkait penyediaan tempat parkir khusus, kemudian display tanaman hias untuk proyek taman, selanjutnya yaitu penempatan display pada media tanam, pupuk, dan pot yang berada di posisi belakang dekat dengan ruang penyimpanan. Penyediaan parkir khusus dimaksudkan agar kendaraan pelanggan tidak menghambat akses jalan serta akses pembeli lain dalam melihat-lihat display tanaman hias. Sedangkan untuk display tanaman hias untuk proyek diletakkan pada muka jalan dikarenakan tempat tersebut merupakan salah satu tempat yang sangat strategis untuk melakukan promosi, bahwa UMKM Trust Flower ini tidak hanya menerima pembelian ataupun jual beli terhadap tanaman hias saja, namun juga menerima pemesanan terkait pengerjaan proyek taman dan juga dekorasi. Penempatan display tanaman hias bisa disesuaikan sesuai dengan jenisnya masing-masing, sehingga pelanggan yang akan membeli tanaman hias bisa langsung menuju ke stand display tanaman yang diinginkan. Kemudian, penempatan display pot bunga, pupuk, dan juga media tanam yang diletakkan pada posisi belakang dekat ruang penyimpanan dikarenakan dapat menciptakan alur pembelian yang runtut, sehingga setelah memilih tanaman hias mana yang akan dibeli, pelanggan dapat mengunjungi stand display pot bunga, pupuk, dan juga media tanam yang berada pada satu stand saja. Baik, pada pembahasan yang terakhir yaitu terkait kesimpulan dan juga saran. Untuk kesimpulannya pada analisis kali ini, yaitu pada masa COVID-19, usaha tanaman hias Trust Flower ini memiliki peluang yang cukup bagus untuk mengembangkan usahanya, yaitu dengan memaksimalkan perencanaan produksi, pemilihan lokasi, dan juga perancangan tata letak, fasilitas, dan produksi, sehingga dapat mengembangkan dan juga memaksimalkan profit yang akan diterima. Kemudian terkait saran, karena teknologi dan informasi sudah mendunia, maka pengelolaan suatu usaha perlu dilakukan yang namanya upgrading. Pemasaran UMKM Trust Flower ini masih secara offline. Untuk itu, akan lebih baik apabila pemasaran juga dilakukan secara online, yaitu dengan bergabung kepada suatu marketplace atau dengan pemasaran melalui sosial media, sehingga pengembangan suatu usaha dan juga pemasarannya akan lebih maksimal.